Ya, pemirsa kita berada di segmen terakhir membahas mengenai memburu penimbun masker. Kalau tadi dokter sudah sedikit menyinggung mengenai undang-undang tentang barang penting begitu ya. Ini kan masker belum termasuk dari termasuk barang penting begitu dok. Apakah aturannya atau undang-undang yang berlakunya tetap bisa menjerat oknumnya yang menimbun Ya, masker? harusnya kalau dengan melihat definisi barang penting ya saat ini masker menjadi barang Menjadi penting. barang penting. Cuma memang ketika Perpres 71 tahun 2015 yang menjadi turunan daripada Undang-Undang Perdagangan menerjemahkan bahan kebutuhan pokok dan barang penting itu daftar itu nggak dimasukkan karena waktu itu mungkin tidak ada Belum wabah, penting, ya ya. kan? Tidak ada wabah. Waktu kejadian SARS atau MERS yang lalu juga kan kita nggak mengalami nih Ya. masyarakat memburu Betul. Masker. baru kali ini masyarakat memburu masker. Jadi menurut saya masih ada kesempatan Perpres itu untuk direvisi karena di pasal 7-nya saya baca Menteri Perdagangan yang berhak untuk mengusulkan revisi dari daftar bahan kebutuhan pokok dan barang penting. Jadi nggak ada masalah tapi definisi tentang barang penting untuk saat ini masker menjadi barang penting. Cuma Baik. secara regulasi sebaiknya itu direvisi dulu supaya dasar hukumnya menjadi lebih Regulasi sudah dibicarakan dengan pemerintah mengenai barang penting terkait masker ini? Ya, memang sekarang ini begitu penting tentunya kan perlu dimasukkan. Artinya begini, sesuatu keniscayaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Pada saat itu mungkin tidak penting sehingga tidak masuk di dalam kategori. Tapi sekarang sudah jadi penting. Undang-undang memang ada pengaturan yang namanya revisi ya, ada revisi. Kemudian kita tahu juga sekarang ada Omnibus Law ya yang juga mengkaitkan pengaturan atau revisi berbagai undang-undang. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan tahun 2014 itu sudah masuk di dalam Omnibus Law ini. Jadi bisa saja ini bisa dijadikan menjadi bagian yang direvisi. tapi revisinya di Perpres Pak. Ya, di Perpresnya, betul, Perpresnya aja. di Perpresnya sehingga ini menjadi suatu aturan yang up to date, yang mengikuti zaman, yang mengikuti perkembangan karena kan apapun situasinya, ya perubahan itulah yang membuat zaman itu berubah. Jadi kita harus berubah. Nah, undang-undangnya juga harus berubah, Perpresnya juga harus direvisi. Dan ini pasti sudah menjadi suatu radar daripada pemerintah dan kita mengapresiasi dan tinggal menunggu bagaimana ini dapat direalisasikan menjadi masuk di dalam kategori itu. Dengan menaikkan harga yang luar biasa fantastis begitu Pak Roy dan juga Dr. Mahesa, apakah 5 tahun kurungan penjara cukup menurut Anda? Mulai dari Pak Dokter terlebih dahulu. Ya, sekarang sebenarnya kan penegakan hukum itu kan tujuannya untuk memberikan efek jera ya. Dengan ada penegakan hukum, maka pelaku-pelaku yang lain pun akan berpikir untuk melakukan tindak kejahatan. Sekarang yang penting adalah harus diperlihatkan penegakan hukum itu. Jadi investigasi, temukan pelaku, berikan sanksi. Supaya yang lainnya jangan bermain-main di area ini. Karena ini bicaranya soal kemanusiaan. Bicara tentang wabah, bicara tentang nasib seluruh rakyat Indonesia. Seluruh dunia sekarang fokus untuk melawan virus, kok malah ada yang bermain-bermain di area ini. Itu menurut saya kejahatan luar biasa. Baik. Kalau Pak Roy? Ya, setuju. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana kita mengikuti perubahan, kemudian seperti ini dijadikan suatu pelajaran untuk bagaimana kita memperbaiki dan juga memang harus ada tindakan tegas. Ya, tindakan tegas inilah yang akan membuat efek jera tadi. Dan ini tidak berulang dan tentunya ini dapat dijadikan suatu momentum. Ya, semuanya selalu ada istilah blessing in disguise. Situasinya yang memang terjadi kontra, tetapi pasti harus ada perbaikan, creativity, productivity, dan lain sebagainya. Jadi kita coba melihat segala sesuatu ini bagaimana kita merefleksikan untuk lebih baik lagi. Kembali ke memburu penimbun masker ini, apakah masyarakat juga berkewajiban untuk membantu menguak penimbun masker ini, Pak Roy? Ya, saya pikir apalagi di dalam 5 langkah antisipatif pemerintah yang sudah sosialisasikan mengenai wabah ini, salah satunya adalah tim gabungan. Ya, selain sudah ada Regen untuk mengetes, kemudian rumah sakit yang terpadu, kemudian sudah ada satgasnya, sudah ada anggarannya. Tapi ada tim gabungan. Nah, saya pikir di dalam langkah antisipatif tim gabungan ini, masyarakat harus jadi bagian di dalamnya. Artinya termasuk juga melaporkan tentunya. Jadi tidak hanya melihat situasi atau melihat TV, melihat media, tetapi bagaimana juga aktif melaporkan bila mana ditemukan penimbunan dan sebagainya. Apalagi tadi kan ditemukannya di apartemen ya. Jadi tetangganya kan mungkin bisa tahu dong waktu barangnya dibawa masuk dan keluar dan sebagainya. Laporkan. Artinya apa? Ini kan buat kebaikan bersama.
dan buat juga kesehatan bersama. Artinya pribadi, keluarga dan lain sebagainya, masyarakat kita harus jaga untuk hal ini. Baik, penimbunan masker ini dikarenakan memang tadi yang sesuai dengan hukum ekonomi, Ya. banyaknya permintaan. Berarti edukasi ke masyarakat yang harus ditekankan, tidak perlu panik buying ya dengan membeli masker yang tinggi. Apa pesan yang bisa dokter sampaikan ke masyarakat mengenai masker ini? Ya, pertama sekali lagi jangan panik karena wabah corona ini walaupun sekarang angkanya sudah di 95.000 ya penderitanya, tapi angka kesembuhannya Ada itu juga, ya. tinggi ya, 50 ribuan, Ya. 50 ribuan yang Ya. sudah sembuh dan yang meninggal baru 3 ribuan. Ya. Jadi Ya. artinya kemungkinan untuk sembuh sangat-sangat besar. Jadi masyarakat nggak usah panik. Sekali lagi penggunaan masker itu hanya untuk membantu si penderita supaya tidak menularkan yang lain dan membantu petugas-petugas yang berpotensi untuk tertular. Jadi untuk masyarakat yang sehat, yang terpenting adalah sekarang bukan menggunakan masker. Yang terpenting sekarang adalah menjaga hidup bersih dan sehat, Ya. tingkatkan imunitas tubuh. Ya. Makan yang teratur, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, jangan stres. Dengan imunitas yang baik, mudah-mudahan dia bisa melawan tidak hanya corona. Ya, ya. Anda hidup di Indonesia yang begitu banyak kuman, gitu ya. Jangan hanya fokus ke corona. Kalau imunitas Anda bagus, Anda bisa lawan semua penyakit insya Allah. Baik, baik. Ya. Kalau dari Pak Roy mungkin pesan untuk Ya. pemerintah dan juga masyarakat? Ya, kami berharap bahwa pemerintah dalam hal ini terus memantau dan sekaligus juga mengedukasi dan mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kemudian untuk masyarakat tentu kami berharap, saya setuju untuk tidak panik buying ya, karena tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang berkaitan dengan panik buying kemarin kemudian ada yang pangannya ada yang bilang sampai temulawak, jahe, kunyit itu juga berkurang, hilang dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal kesehatan atau wabah ini bukan disembuhkan dari hal-hal tersebut, tetapi higieni tadi, kemudian pemahaman yang benar dan tidak perlu panik buying karena khususnya kami hadir di tengah masyarakat konsumen, toko-toko retail modern ini adalah untuk menyediakan kebutuhan. Jadi kita juga tidak akan pernah tutup toko karena wabah ini. Kemudian kita terus akan meningkatkan kapasitas jika produknya berkurang, meminta kepada produsen distributor. Jadi kita akan terus hadir dan terus memenuhi. Jadi buat apa panik buying? Kalau tidak panik buying kan untuk masker misalnya pasti kan penimbunan juga nggak akan ada. Penimbun-penimbunnya juga nggak akan ada. Nah tapi karena panik buying itu sehingga penimbun melihat yang istilahnya tadi itu Peluang, menari di atas penderitaan itu sehingga mereka mengambil advantage. Nah coba kalau tidak ada panik buying, tidak akan ada kesulitan mencari temulawak, tidak akan kesulitan mencari masker. Jadi ini bagaimana pemahaman supaya masyarakat lebih maju, lebih cerdas. Semua tatanan perlindungan konsumen juga ada undang-undangnya, kemudian tata niaga pengawasan barang beredar ada undang-undangnya, alat kesehatan ada undang-undangnya, dan kita kembali lagi kepada kehidupan yang normal, berbelanja yang normal, dan inilah yang membuat ekonomi kita bisa terus melaju bertumbuh untuk Indonesia maju. Baik, kita doakan agar segera dapat vaksinnya juga ya dok ya dari virus corona ini. Boleh? Lihat. Jadi panik buying juga masyarakat tanpa sadar dengan dia beramai-ramai ke toko, beramai-ramai ke supermarket justru meningkatkan resiko dia close kontak kan kan buat panik pengen beli rame-rame lah ke toko, rame-rame ke apotek akhirnya close kontak. Nggak perlu. Resikonya lebih tinggi. Ada satu lagi hari ini saya dapat informasi tidak hanya masker yang diincar oleh masyarakat. Hand sanitizer. Hand sanitizer hilang di rumah sakit. Oke, Jadi hilang. hilang yang ditempel-tempel di koridor-koridor rumah sakit yang tujuannya untuk keluarga pasien, untuk petugas. Kalau habis melakukan pemeriksaan kok nggak ada gitu loh. Baik, Rupanya ada yang mengambil ya? ngambil karena mungkin nggak. ambil. Tapi hand sanitizer bagus tidak sih dok untuk menghilangkan kuman? Ya Di bagus, samping tapi cuci tangan? saat ini yang lebih efektif, yang murah, tangan, efektif itu sabun dengan air yang mengalir bersih. itu yang lebih Baik. efektif. Tolong jangan dicuri itu hand sanitizer kan itu Baik. lagi dimanfaatkan di rumah Iya, sakit. iya, Nanti iya. Anda menjaga diri Anda tidak tertular, tapi orang lain tertular gara-gara Ini Anda sungguh mencuri gitu kan. perbuatan yang tidak terpuji begitu Iya, ya. Karena kita harus mendahulukan saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama yang sedang sakit. Utamanya untuk masker dan juga hand sanitizer itu di rumah sakit. Baik, terima kasih Dr. Mahesa, terima kasih terima Pak Roy kasih. sudah bergabung Ya, sama kami di terima Indonesia kasih. Bicara. Selamat malam. Mirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri, MNC News Channel nomor 1. Terima kasih dan sampai jumpa.